Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Faizal Adi Surya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengupahan. Materi ini merupakan materi kelima dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Nah, setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perlindungan tenaga kerja, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu bentuk perlindungan kerja, yaitu pengupahan. Nah, apa itu upah? Ya, dalam pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan. Nah, ini saya bold, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, dari definisi ini kita bisa mengambil 6 bentuk unsur upah ya. Yang pertama adalah hak pekerja atau buruh. Nah, hak pekerja atau buruh ini adalah hak yang timbul karena adanya suatu perikatan. Lalu teman-teman sudah mengambil hukum perdata dan mengetahui apa itu perikatan. Di ketenagakerjaan sendiri, perikatan yang dimaksud adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja atau perikatan yang timbul karena adanya peraturan perundang-undangan. Nah, yang harus dijelaskan kembali adalah dalam polemik industrial atau polemik ketenagakerjaan adalah menjelaskan terlebih dahulu hubungan kerjanya. Karena dari hubungan kerja itulah akan timbul hak dan kewajiban baik dari pekerja atau buruh maupun dari pengusaha atau pemberi kerja. Jadi harus dijelaskan dulu dan dipahamkan lebih dahulu hubungan industrinya itu ada atau enggak. Kalau tidak ada berarti baik buruh maupun pengusaha tidak memiliki hak dan kewajiban. Itu yang pertama. Kemudian adalah dalam bentuk uang. Nah, dalam bentuk uang ini misalnya di pasal lain dijelaskan uang yang dimaksud adalah yang berlaku ya, yang bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari. Tidak boleh digunakan dalam bentuk lain atau diberikan dalam bentuk lain selain uang, meskipun itu bernilai senilai uang yang biasanya diberikan. Nggak boleh. Misalnya gajinya diganti mobil, itu nggak boleh ya, meskipun harganya mahal karena dalam bentuk uang ya. Kemudian yang ketiga, imbalan dari pengusaha. Tentu saja ini adalah kewajiban pengusaha untuk membayar buruh ya, kemudian ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian atau undang-undang. Nah, ini penting, dibayarkan menurut perjanjian atau undang-undang. Nah, adanya perjanjian yang mengatur tentang upah dan adanya aturan perundang-undangan yang mengatur upah pada dasarnya adalah sebuah hal yang sinkronis atau hal yang saling berhubungan. Dalam hal ini kita tahu bahwa perjanjian harus merujuk kepada peraturan perundang-undangan. Apabila perjanjian itu melanggar peraturan perundang-undangan, maka batal demi hukum ya. Dan yang harus diperhatikan kembali adalah bahwasannya sumber adanya upah itu yang berdasarkan perjanjian atau undang-undang ada perbedaan ya, ada perbedaan yang khas. Bahwa kalau undang-undang ya memberikan batas minimal atau batas minimum ya, paling sedikit upah itu diberikan ya. Karena untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada buruh. Sedangkan sebaliknya, kalau perjanjian kerja itu adalah batas maksimal dari buruh. Kenapa seperti itu? Karena ya tidak mungkin buruh penghasilannya lebih besar daripada pemberi kerja. Gak mungkin. Berarti sebenarnya dia bosnya gitu.
Jadi perjanjian kerja biasanya ada batas maksimal orang dapat berapa, atau bisa diprediksikan besaran uang yang akan diterima oleh pekerja itu bisa diprediksikan besarnya berapa. Tapi kalau aturan perundang-undangan itu memberi batas bawah atau tarif bawah lah kalau taksi itu ya. Tarif bawah berapa yang akan diberikan kepada eh, buruh gitu ya. Nah, kemudian termasuk tunjangan yang dalam hal ini hak buruh juga ya. Nanti kita akan membahas tentang komponen-komponen dari upah, termasuk gaji pokok dan tunjangan itu termasuk komponen upah. Dan kemudian yang terakhir adalah atas suatu pekerjaan atau jasa. Nah, jadi kenapa kemudian buruh wajib menerima upah? Karena mereka telah ini menyelesaikan suatu pekerjaan atau pekerjaan yang akan dilakukan. Nah, ini penting ya karena untuk sebagai kebutuhan dari pengusaha. Pengusaha mencari tenaga kerja ya salah satunya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang sama-sama telah disepakati. Dan ya ada nanti kita akan belajar kondisi-kondisi di mana pekerja itu tidak bisa melaksanakan pekerjaannya tetapi pengusaha wajib memberikan upah. Ada kondisi-kondisi di mana buruh itu tidak bisa bekerja atau tidak bisa melaksanakan pekerjaan yang seharusnya. Nanti kita bisa lihat di pasal selanjutnya. Nah, kemudian ada yang namanya perlindungan upah. Ya. Perlindungan upah adalah ya dimaksudkan untuk bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak ya. Ini yang paling penting adalah penghidupan yang layak. Ini penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghidupan yang layak ini bertujuan melindungi pekerja atau buruh. Nanti kita akan jelaskan penghidupan yang layak itu terdiri dari apa saja. Nah, bentuk-bentuk perlindungan pekerja atau buruh itu ada banyak ya, ada 11 jenis, tapi kita akan bahas mungkin 1 sampai 5 saja. Upah minimum, upah lembur, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, kemudian upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya. Nah, ini bisa dijelaskan ya, nanti kita jelaskan. Lainnya kita bisa nyusul lah kapan-kapan. Nah, kemudian penghasilan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja atau buruh dan keluarganya secara wajar. Nah, kemudian penghidupan yang layak ini kemudian ada 2 bentuk ya, yaitu dalam bentuk upah ataupun pendapatan non upah. Jadi perlu teman-teman pahami bahwasanya pendefinisian ya atau kemudian pemasukan unsur bagian dari penghidupan yang layak merupakan bentuk usaha pemerintah ya. Jadi seperti ini, seperti macam keadilan sosial ya di dalam Pancasila pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial memang wajib ya dilaksanakan, tetapi bagaimana keadilan sosial itu dirumuskan itu juga penting gitu. Gimana sih caranya keadilan sosial itu terwujud, dan terus bagaimana sih, apa sih ciri-ciri kehidupan di Indonesia itu sudah ada kehidupan sosial. Nah, di sini penghidupan yang layak ya salah satunya dirumuskan dalam aturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah dibagi menjadi upah dan pendapatan non upah. Ada upah ya, kemudian upah itu bisa dibagi lagi, terutama komponen upah. Jadi komponen upah itu, di dalam upah itu ada apa saja gitu, bentuk-bentuk upah itu apa saja. Nah, bentuk upah ada 3. Yang pertama adalah upah tanpa tunjangan, yang kedua upah pokok plus tunjangan tetap, dan yang ketiga adalah upah pokok dengan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap.
Nah, upah tanpa tunjangan itu secara gampang itu gini. Jadi yang diterima oleh buruh seluruhnya itu berapa gitu. Itu upah tanpa tunjangan. Dan biasanya tidak ada pemberitahuan dia upahnya terdiri dari apa saja gitu. Jadi komponen upah itu upah kamu secara total itu terdiri dari apa saja gitu. Nah, ini undang-undang kemudian mengamanatkan tiga bentuk pemberian upah. Ada yang upah saja tanpa tunjangan, biasanya di amplop-amplop itu loh yang biasanya yang kalau nampak amplop itu ada tulisannya upah pokok berapa, terus tunjangan berapa. Nah, ini kalau yang pertama itu cuma tulisannya upah saja gitu. Ya upah saja misalnya berapa, 70 juta misalnya atau berapa. Nah, itu ada tulisannya. Nah, kemudian ada yang namanya upah pokok sama tunjangan tetap. Nah, upah pokok sama tunjangan tetap ini ya tulisannya itu nanti ya itu upah pokok berapa, tunjangan tetap berapa, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah upah pokoknya itu harus minimal 75% dari keseluruhan upah. Misalnya upah kamu 10 juta, ya. Terus upah pokok kamu itu minimal harus 7.500.000. Ya, tunjangan tetapnya itu sisanya, ya. 80% bisa, Pak? Oh, bisa. Ya. 90% bisa gitu. Yang penting angka minimalnya adalah 75% dari upah pokok. Terus kemudian ini kalau kemudian ya upah pokok itu ada tunjangan tetapnya, terus ada tunjangan tidak tetapnya. Ya dalam hal ini juga sama, kriterianya adalah upah pokoknya harus 75%. Ya, nanti sisanya adalah tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Pak, bedanya tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap itu apa sih? Terus upah pokok itu apa sih? Nanti kita akan jelaskan setelah ini. Jadi intinya kalian punya bayangan terlebih dahulu berapa seharusnya upah pokok itu diberikan. Kemudian ada pendapatan non upah, ya. Untuk cara paling gampang bedakan upah dan pendapatan non upah adalah upah itu berkaitan langsung dengan pekerjaan, ya. Berkaitan langsung dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Sedangkan pendapatan non upah itu tidak berkaitan langsung dengan pekerja, ya, tidak berkaitan langsung dengan pekerja. Misalnya apa saja? Nah, misalnya ini ada THR, ada bonus, ya, ada uang pengganti fasilitas kerja dan uang servis pada usaha tertentu, ya. Uang servis pada usaha tertentu nanti kalian bisa dua ini tiga ini bisa lihat. Nah, kayak THR itu kan nggak ada hubungannya dengan pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu misalnya sales, ya, sales, terus kemudian misalnya penjualan kamu turun, ya nggak ada hubungannya, THR kamu nggak diberikan karena itu merupakan hal yang wajib diberikan kepada buruh gitu. Dan kita nanti akan lihat bahwa THR itu atau pendapatan non upah itu harus dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk parcel atau sarimi, itu nggak bisa. Nah, pendapatan non upah itu harus dalam bentuk uang. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pendapatan non upah adalah penerimaan pekerja atau buruh dari pemberi kerja dalam bentuk uang. Nah, ini ya, dalam bentuk uang. Saya kasihkan ya. Nah, kita tadi lihat bahwasanya THR itu kan berulang kali kan itu kan diberikan dalam bentuk bukan uang ya, atau bukan sesuatu yang berbentuk uang, tapi berbentuk langsung makanan, jajan atau apa. Nah, sebenarnya ada peraturannya bahwasanya kalau untuk pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun itu 50% upah pokok. Ya, kalau nggak salah nanti di PP-nya ada. Itu untuk THR upahnya segitu. Nah, kalau bentuknya parcel itu kan mungkin lebih murah ya. Tapi nggak tahu lah nanti pengawas ketenagakerjaan seperti apa. Kemudian ada upah tanpa tunjangan, yaitu sejumlah uang yang diterima oleh pekerja atau buruh secara tetap. Kemudian ada upah pokok yang merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Ya, jadi imbalan dasar. Ya, ini merupakan imbalan dasar berdasarkan pekerja atau buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan tertentu berdasarkan kesepakatan. Kemudian tunjangan tetap, pembayaran pada pekerja atau buruh dilakukan secara teratur. Nah, ini secara teraturnya saya kasih highlight.
dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau buruh atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Misalnya apa? Misalnya tunjangan keluarga, tunjangan anak, ya, tunjangan istri, tunjangan anak sekolah atau tunjangan kesehatan. Itu biasanya kan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja di mana, di kantor, ya. Misalnya pekerjanya apa? Pekerjanya itu sebulan nggak berangkat, ya misalnya sakit gitu ya, nanti sakit juga bisa digolongkan keadaan yang buruh bisa mendapat upah gitu. Nah itu, ini misalnya tunjangan, nah semua buruh itu sama, nanti tunjangannya sama. Kemudian tunjangan tidak tetap, pembayaran ya secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja atau buruh yang diberikan secara tidak tetap. Nah, kalau tunjangan tetap diberikannya tetap, kalau tunjangan tidak tetap diberikannya secara tidak tetap untuk pekerja atau buruh dan keluarganya, serta dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan transport dan atau tunjangan makan yang didasarkan pada kehadiran. Nah, ini ya adalah tunjangan yang diberikan ya secara tidak tetap untuk pekerja atau buruh dan dibayarkan menurut satuan waktu yang tidak sama dengan upah pokok. Misalnya upah pokok itu diberikan selama sebulan, ya kan, diberi sebulan. Terus kemudian kita untuk tunjangan tidak tetap diberikan per hari, misalnya tunjangan transport dan tunjangan makan, uang transport dan uang makan, istilahnya seperti itulah. Nah, uang transport dan uang makan itu kan hanya bisa didapat kalau kita berangkat kerja ke kantor, karena itu untuk merupakan apresiasi yang diberikan pengusaha ketika kita sudah tiba di kantor. Kalau tidak kan enggak. Tapi kalau tunjangan tetap ya, itu kan akan tetap diberikan mau kita berangkat atau enggak berangkat, karena itu sifatnya dijadikan satu dengan upah pokok gitu. Nah itu, nanti kalau ada pertanyaan bisa ke WhatsApp saya atau di kolom komentar, bisa ditanyakan. Nah kemudian lanjut. Nah ini simulasi ya, simulasi hitung-hitungannya. Jadi tadi kalau upah tanpa tunjangan itu kan upah yang diberikan langsung oleh pemberi kerja kepada pekerja. Nah misalnya ini, seorang pekerja setiap bulan menerima upah bersih sebesar 3 juta, maka upahnya itu 3 juta rupiah. Terus ada upah pokok dan tunjangan tetap, yaitu apabila seorang pekerja, misalnya seorang pekerja tiap bulan upahnya 3 juta kayak di atas, tapi komponen upahnya itu terdiri dari upah pokok ya dengan tunjangan tetap. Ya, dasar perhitungannya gini, upah yang diterima itu 100% dan upah pokoknya itu harus 75%. Nah, upah pokok itu harus 75%. Maka yang dijadikan perkalian adalah 75% dikali 3 juta, hasilnya adalah ini. Dan ini sisanya 25% kali 3 juta 750 ribu. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga yaitu upah pokok, tunjangan tetap dengan tunjangan tidak tetap. Misalnya seorang pekerja menerima upah sebesar 3.500.000. Lupa kok 3.500.000, karena ada ya, ada tunjangan tidak tetapnya. Ada tunjangan tidak tetapnya itu tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan dan tidak diberikan secara konstan ya, tidak diberikan bersamaan dengan upah pokok gitu ya. Bisa tidak bareng gitu ya. Jadi mungkin bulan ini dia menerimanya segini, terus bulan kemarin dia menerimanya berapa. Terus orang pekerja menerima upah sebesar 3.500.000 dengan komponennya ini upah pokok, tunjangan tetap dan tidak tetap. Nah, terus sama upah terusnya 100-nya itu 100%. Nah, ini 75% harusnya dari 3.500 ya. Salah copy. Nah, sisanya ini. Pokoknya upah pokok itu harus 75% dari upah yang diterima. Tuh. Nah, terus kemudian ada penetapan upah. Jadi penetapan upah itu kejelasan upahnya itu ditetapkan berdasarkan apa. Dasar saya upah kamu itu apa sih? Nah, terus kemudian upah kamu harusnya seperti apa sih? Nah, ini ada dua bentuk.
dasar penetapan upah. Yang pertama adalah menetapkan upah berdasarkan satuan waktu, dan yang kedua adalah menetapkan upah berdasarkan satuan hasil. Kalau untuk penetapan berdasarkan waktu, ya, ada tiga jenis waktu, yaitu harian, ya, upah berdasarkan mingguan, dan upah berdasarkan bulanan. Kalau bulanan kita sudah tahu ya, upah bulanan seperti biasa. Nah, kalau upah mingguan itu tentu saja sebulan dapat upah 4 kali, yang sebenarnya adalah upah bulanan dibagi 4. Terus kalau harian itu gimana, Pak? Nah, harian itu nanti ada tata cara penghitungannya, yaitu hilang. Itu dibagi ya antara 6 hari kerja, ya kan kita tahu yang 6 hari kerja per minggu, yaitu upah bulanannya dibagi 25. Ya. Misalnya bulan ini kamu gajinya 25 juta. Terus kamu kerjanya secara harian, upahnya per harian, ya. Misalnya kamu upahnya per harian. Maka ya, upah kamu per hari ya itu sebenarnya adalah upah bulanan, yaitu 25 juta. Maka upah harian kamu adalah 1 juta. 25 dibagi ya, dibagi 5 ya. Terus kemudian kalau 5 hari kerja per minggu itu dibagi 21. Misalnya kamu kerjanya Senin sampai Jumat ya. Terus bayaran kamu harian, terus sebenarnya bayaran bulanan kamu adalah 21 juta itu ya. Bulanan kamu itu nanti dibagi 21. Jadi sebenarnya upah bulanan yang dijadikan patokan itu upah bulanannya. Ya, makanya model pemberiannya adalah itu. Upahnya adalah upah bulanan. Nah, kemudian untuk satuan hasil maksudnya adalah buruh memperoleh upah berdasarkan hasil yang dia terima, ya, hasil yang dia lakukan, atau berdasarkan produksi barang yang telah dia buat gitu ya. Misalnya dia ditarget 1 bulan membuat 1000 kursi kalau dia kerja di pabrik kursi. Nanti upahnya berdasarkan satuan hasil kamu, misalnya 1000 kursi, nanti upahnya berarti 1 juta misalnya ya. Berarti itu nanti satu kursi dihargai 1000 ya, misalnya gitu. Terus kemudian penetapan upah bulanannya yang akan dijadikan dasar upah, yaitu berdasarkan rata-rata 3 bulan terakhir. Misalnya si A kerja di pabrik kursi tadi, bulan ini 1 juta ya karena membuat 1000 kursi. Bulan kedua 2 juta karena membuat 2000 kursi. Nah, terus bulan ketiga dia hanya membuat 500 kursi misalnya ya, karena sedang capek ya, nggak on fire ya, karena MU kalah terus misalnya, dia pendukung MU. Nah, terus nah rata-rata gajinya paling 500.000. Nah, itu nanti 3 bulan itu dibagi 1 juta tambah 2 juta, 3 juta tambah 500 dibagi 3. Jadi berapa gitu ya. Nah, tapi kemudian satuan hasil ini harus berdasarkan kesepakatan pekerja dan pengusaha. Artinya harus ada kesepakatan dulu, baru bisa diberikan upah berdasarkan satuan hasil. Nah, kemudian salah satu bentuk perlindungan dari upah adalah pemberian upah minimum. Apa itu upah minimum? Yaitu upah terendah. Sudah saya katakan tadi bahwasanya peraturan perundang-undangan menentukan upah itu adalah batas bawah, yaitu upah terendah yang berupa upah tunjangan atau upah pokok berdasarkan termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Nah, ini sebagai jaring pengaman, yaitu jaring pengaman itu artinya rambu-rambu lah, intinya jangan sampai batas warga masyarakat itu melewati batas minimal yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebagai unsur untuk hidup layak gitu. Jadi minimal kamu kalau hidup di daerah ini ya, yang dikuasai oleh gubernur, pendapatan per bulan kamu itu segini gitu. Nah, itu jaring pengaman, kira-kira seperti itu. Nah, upah minimum itu dibedakan menjadi 2 ya, yaitu upah tanpa tunjangan yang sudah saya katakan tadi, dan upah pokok termasuk tunjangan tetap. Seperti komponennya, komponen upah minimum itu terdiri dari 2 hal, upah minimum dan upah pokok termasuk tunjangan tetap. Nah,
Ini komponen upah yang akan diberikan adalah itu. Berarti kalau kemudian ada tunjangan tidak tetap, berarti itu merupakan bonus. Tetapi upah minimum itu hanya bisa diberikan untuk pekerja yang bekerja kurang dari 1 tahun. Kalau sudah bekerja lebih dari 1 tahun, ya harus apa? Harus melakukan perundingan bipartite dengan pengusaha, ya, dan buruh tentu saja mereka bernegosiasi gimana. Dan undang-undang sudah menetapkan bahwasanya untuk pekerja yang bekerja lebih dari 1 tahun, upahnya harus di atas upah minimum. Jadi misalnya kalian di Kudus ya, upah minimumnya berapa sih? Ini biasanya 2 juta, kalian sudah bekerja setahun. Nah, lebih dari setahun harus diupah lebih dari 2 juta itu harus ada perundingan. Apa 1 tahun itu pasti jadi pegawai tetap Pak? Oh enggak, kalau PKWT nanti harus ada 1 tahun lagi gitu ya. PKWT 1 tahun bisa diperpanjang 1 tahun lagi, dan setelah itu harus jadi PKWTT. Istilah pegawai tetap itu PKWTT sebenarnya ya, karena tidak disebutkan kapan berakhirnya perjanjian kerja itu berakhir, tidak disebutkan. Kalau perjanjian kerja berakhir itu kan yang terakhir itu kan bisa ditetapkan ya. Misalnya kamu kerja di satu PT gitu ya, kamu kerja melakukan teken kontrak 21 Oktober ya, berakhirnya 1 tahun itu ya 21 Oktober tahun depan. Itu kan PKWT ya, janjian kerja waktu tertentu, ada waktu tertentunya yang bisa dilihat. Nah, kemudian upah minimum itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama apa? Yang pertama upah minimum berdasarkan wilayah provinsi. Yang kedua adalah upah minimum berdasarkan wilayah kabupaten kota. Kemudian upah minimum berdasarkan sektor wilayah provinsi, dan yang terakhir adalah upah minimum berdasarkan sektor wilayah kabupaten atau kota. Jadi upah minimum berdasarkan suatu macam kawasan daerah atau wilayah ya. Jadi berdasarkan tempat itu upah minimumnya beda-beda. Nanti ada hitung-hitungannya tersendiri. Jadi hanya ada UMP, upah minimum provinsi, terus UMK, bukan Muria Kudus ya, tapi upah minimum kota, terus kemudian ada upah minimum sektor wilayah provinsi, sebutannya UMSP, dan upah minimum sektor wilayah kabupaten atau kota atau UMSK. Loh, UMR di mana Pak? UMR istilahnya sudah tidak digunakan, atau upah minimum regional. Jadi ya yang ada hanya UMP, UMK, UMSP, dan UMSK. Jadi ada sektor-sektor tertentu yang, ya kalau dua ini ada sektor tertentu di satu wilayah. Jadi kalau misalnya ini ya provinsi, ada provinsi wilayah di provinsi tertentu yang upahnya itu beda dengan upah provinsi. Nanti kita akan lihat bahwasannya upah yang wajib ditetapkan itu upah provinsi. Ya upah kabupaten hanya dapat. Ya. Nah, misalnya gini. Jadi kalau sektor wilayah provinsi atau wilayah kabupaten kota itu ya, kalau sektor gini ya. Jadi ini kawasan khusus yang memiliki kelebihan dibanding daerah yang lain. Misalnya provinsi Jawa Tengah itu Ungaran ya, kan banyak pabrik itu. Nah, misalnya tahun ini Pak Ganjar menetapkan upah minimum provinsi Jawa Tengah itu 1.900.000. Tapi Pak Ganjar tidak menetapkan upah minimum kota, wilayah kabupaten atau kota. Nah, terus Ungaran ini karena berkembang ya, kawasan industri, ya, terus mengajukan diri, ini upah minimumnya nggak boleh nih menurut Jawa Tengah, cuma 19, nggak layak untuk hidup di sini ya, misalnya 25 ya, 2.500.000 itu. Dan di kabupaten kota itu juga sama gitu. Nah, tapi meskipun ada perbedaan, tapi keempatnya memiliki kesamaannya yaitu ditetapkan sama-sama oleh gubernur. Penetapannya itu oleh gubernur. Cuman yang membedakan adalah kalau kemudian upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten kota ya, itu pengesahannya berdasarkan ya rekomendasi Dewan Pengupahan. Ya, ini Dewan Pengupahan provinsi kalau untuk provinsi, dan Dewan Pengupahan kabupaten atau kota. Kalau kemudian UMSP ataupun UMSK itu berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Misalnya di sektor industri tekstil ya, itu kemudian asosiasi pengusahanya sama buruhnya deal-dealan.
Ki piye iki? Pantese piro iki? Luwih gede apa piye? Ya, seperti itu ya. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Terus bilang Pak Gubernur, pengusaha dan buruh sepakat nilainya 4.500.000 untuk upah wilayah kawasan A. Ya, seperti itu di kabupaten kota nanti juga mengikuti. Tapi ada syaratnya yaitu upah minimum sektor ya baik wilayah provinsi maupun kabupaten harus lebih besar ya harus lebih besar dari upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota.